batasnya. Lalu jawabannya yang mana? Di antara negatif 4 dan 3. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Pada video kali ini, saya akan membahas materi matematika tentang bilangan bulat. Referensi yang saya gunakan adalah buku matematika mandiri penerbit Erlangga untuk kelas 7. Bagi Anda yang sudah punya, silakan dibuka halaman 3, kita akan bahas bersama-sama. Bagi yang belum punya, tidak ada masalah. Cukup saksikan video ini sampai akhir. Nomor 1, diketahui sebuah himpunan bilangan ya, titik-titik, koma, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, sampai 2. Yang diminta adalah 3 suku berikutnya ya ke kiri. Berarti kalau seandainya saya ibaratkan sebuah garis bilangan, 3 suku berikutnya di sini kan terakhir di negatif 4. Berarti 3 suku berikutnya adalah negatif 5, negatif 6, dan negatif 7. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Himpunan bilang bulat antara negatif 4 dan 3. Ingat ya di sini, negatif 4 dan 3 itu tidak perlu diikutkan nanti pada jawaban, karena di sini ada kata antara, berarti dia sebagai batas. Kalau pada garis bilangan ini negatif 4 itu batasnya, 3 juga batasnya. Lalu jawabannya yang mana? Di antara negatif 4 dan 3. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Turun 3 satuan dari 0 ditulis. Oke, teman-teman harus paham dulu ya, jika ada kata yang keluar nanti pada soal, misalkan di sini naik ya atau ke kanan, itu artinya operasi hitungnya adalah tambah. Kalau seandainya ada kata-kata turun atau ke kiri, itu artinya operasi hitungnya kurang ya. Karena di sini nomor 3 ya, turun 3 satuan dari 0, berarti 0 ini yang jadikan acuan ya. Oke, kita jawab nomor 3. 0 jadikan acuan. Turun, ingat turun ya di sini. Turun berarti operasi hitungnya adalah kurang 3 satuan, berarti 3. 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi Anda harus menentukan dulu acuannya, baru tinggal dikaitkan pada soal menggunakan kata naik, turun, atau kanan, kiri. Nomor 4. Naik 6 satuan dari negatif 8. Berarti negatif 8 ini adalah acuannya. Kita tulis ya jawaban nomor 4 di sini. Negatif 8 sebagai acuan. Kita lihat di sini kata-kata kanannya. Menggunakan kata naik berarti operasi hitungnya tambah ya. 6 satuan berarti tambah 6 satuan. Negatif 8 tambah 6 sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 5. 8 satuan ke kanan dari berarti negatif 3 ini menjadi acuan. Kita tulis ya di sini negatif 3 menjadi acuan. Ya, ke kanan berarti operasi hitungnya tambah berapa satuan? 8. Berarti kita tulis 8 di sini ya. Negatif 3 tambah 8 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 6. Ya, kita tulis di sini. 7 satuan ke kiri dari negatif 2. Berarti negatif 2 kita tulis dulu sebagai acuan. Ke kiri berarti dikurangi. Berapa satuan? 7 satuan. Berarti 7 di sini ya. Negatif 2, negatif 7. Ke kiri 2, ke kiri lagi 7. Berarti ke kiri 9 ya. Atau negatif 9. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 7. 10 satuan di bawah 4. Nah, di bawah itu seperti turun atau ke kiri, yaitu kurang ya. Acuannya adalah 4. Berarti 4 kita tulis dulu. Di bawah berarti dikurangi 10 satuan. Berarti 10 di sini. 4 kurang 10 sama dengan negatif 6. Sehingga hasilnya adalah yang B. Bisa ya teman-teman sekalian ya di sini. Lanjut nomor 8. Seekor ikan berada dalam kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Nah, di sini harus teman-teman
ya berpikir ya bahwa di bawah permukaan laut itu artinya negatif, naik menuju permukaan laut artinya positif. Sehingga kalau seandainya kalimat pertama ini diterjemahkan berarti jadinya ini nomor 8 ya. Negatif 800. Kenapa? Karena ikan tersebut berada di kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Sehingga di bawah permukaan laut itu negatif ya di sini. Ikan itu berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Nah, ini kan ya, naik menuju permukaan laut itu berarti operasi hitungnya tambah 150. Negatif 800 tambah 150. Ingat ya, di sini banyakkan negatif berarti hasilnya negatif. Tinggal dikurangi bilangannya. 800 dikurangi 150 sama dengan 650. Ini kalau diterjemahkan, negatif 650 itu sama dengan 650 meter di bawah ya permukaan laut. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Jika suhu awal 5 derajat Celcius ya, 5 derajat Celcius, kemudian turun. Nah, ini turun berarti dikurangi 7 derajat berarti dikurangi 7 sama dengan, maka suhu akhirnya menunjukkan angka berarti yang diminta hasilnya 5 kurang 7 sama dengan negatif 2 derajat Celcius ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Setelah naik 8 derajat Celcius, suhu akhir menunjukkan negatif 2 derajat Celcius. Ini artinya suhu mula-mula adalah, nah kalau seandainya teman-teman nomor 10 itu bingung, dibuat skema ya. Di sini caranya ya, awal ya tambah proses sama dengan akhir. Jadi saya buat skema seperti ini ya, biar mudah ya. Yang ditanyakan yang awal berarti kita tulis di sini awal ya. Prosesnya gimana? Setelah naik 8. Oh, berarti kita tulis di sini naik 8, positif 8 ya. Akhirnya berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 kita tulis di sini. 8 kita pindah ke ruas kanan ya, sebelah kanan sama dengan, maka yang awalnya tandanya positif dia akan berubah menjadi negatif. Sehingga awal sama dengan negatif 2 kurang 8 ya, karena di sini positif jika dipindahkan maka berubah tanda menjadi negatif. Negatif 2, negatif 8. Ke kiri 2, ke kiri lagi 8. Berarti hasilnya adalah negatif 10. Jawabannya adalah yang A. Nomor 11 ya. Suhu air di dalam kantong plastik mula-mula 6 derajat Celcius ya. Kita tulis ya di sini. Awal ya. Awal ditambah proses ya. Sama dengan akhir. Suhu air di dalam kantong plastik mula-mula 6 derajat Celcius. Berarti awal-awal ini atau mula-mula kita tulis di sini 6 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, suhunya menjadi, berarti ini suhu akhir ya. Negatif 5 ini adalah suhu akhir ya. Berarti kita tulis di sini negatif 5. Sedangkan prosesnya yang ditanyakan ya. Bagaimana cara mencari proses? Tinggal 6 ini kita pindah ya ke ruas kanan. Sehingga proses sama dengan, karena di sini 6 tandanya kan positif, dipindah berarti negatif. Ya, sehingga ditulis negatif 5, negatif 6 ya, atau negatif 5 kurang 6. Sehingga hasilnya adalah ke kiri 5, ke kiri 6, berarti ke kiri 11 ya. Berarti jawabannya adalah negatif 11 atau nama lainnya turun 11 derajat ya Celcius. Karena di sini turun itu artinya negatif. Paham ya teman-teman sekalian ya di sini ya. Jadi gunakan skema awal tambah proses sama dengan akhir untuk memudahkan menerjemahkan soal nomor 11. Nomor 12. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1.800 meter.
Berarti karena ketinggian, berarti dia tandanya positif, 1.800 meter. Kemudian turun. Nah, di sini turun, berarti di sini dikurangi 240 ya. Kemudian jika pesawat kembali naik, ya berarti naik di sini operasi hitungnya adalah tambah ya, berarti tambah 100. Nah, maka ketinggian pesawat sekarang adalah berarti tinggal dikurangi saja ya. 1.800 dikurangi 240 dulu, boleh dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini dikasih kurung sehingga hasilnya adalah 1.560. Kemudian ditambah dengan 100 sehingga hasil akhirnya adalah 1.660 ya meter. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 13, sebuah wilayah laut memiliki kedalaman ya 80 meter. Nah, ini saya sudah buat ilustrasinya ya. Ini permukaan laut ya. Ini saya tulisi permukaan laut, yang ini adalah dasar laut ya. Memiliki kedalaman 80, berarti ini kedalamannya adalah ya sampai dasar ya di sini 80 meter. Jika seorang penyelam berada 18 meter dari dasar laut, berarti dari bawah ya. Ada penyelam di sini ya. Misalkan ini penyelamnya ya. Berarti dia posisinya itu jaraknya 18 meter dari dasar laut. Maka penyelam berada pada kedalaman, ya tinggal dihitung selisihnya saja di sini ya. Yang diminta, yang ditanyakan adalah yang ini. Berarti di sini caranya adalah 80 ya, total kedalamannya dikurangi dengan 18 sama dengan 62 meter. Dari mana? Dari atas ya. Di sini ya, dari permukaan laut, atau maka penyelam berada pada kedalaman 62 meter. Sehingga jawabannya yang B. Ini ilustrasinya ya. Nomor 14. Pada musim dingin di Jepang, suhu kamar mencapai 15 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar ya sama dengan 19 derajat Celcius di bawah suhu kamar. Nah, ini ada keterangan di bawah ya. Berarti hati-hati ya di sini. Maka suhu di luar rumah adalah berapa derajat Celcius? Nah, ini. Hati-hati teman-teman sekalian untuk memahami soal nomor 14 ini. Suhu kamar 15 derajat Celcius. Kita tulis 15-nya saja sementara. Karena di sini di bawah berarti operasinya kurang ya. Berarti kurang 19. Sehingga hasilnya adalah 15 kurang 19 sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 15. Pada musim semi, suhu udara mencapai 18 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin, suhu udara mencapai negatif 2 derajat Celcius. Selisih suhu udara antara kedua musim tersebut adalah, ingat, nomor 15 ini, jika yang ditanyakan selisih, ya, selisih, maka caranya adalah yang besar, ya, atau yang paling banyak dikurangi dengan yang sedikit. Yang besar berapa? Ya, di antara 18 sama negatif 2 yang besar siapa? Berarti yang 18 ya. Dikurangi dengan yang sedikit siapa? Negatif 2. Berarti kita kasih kurung negatif 2 ya. Negatif ya, ketemu negatif di sini berarti berubah tanda menjadi positif ya. 2. Sehingga hasilnya adalah 20. Berarti jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi video pembahasan 15 soal tentang bilangan bulat yang menggunakan referensi buku mandiri matematika penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dan merasakan ada manfaat, boleh like, komen, dan subscribe, dan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Insya Allah kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.